Debat pamungkas ajang pertaruhan keempat paslon Wali Kota Probolinggo. Probolinggo CB News Indonesia. Keempat pasangan calon paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo tuntas mengikuti debat publik ketiga, Kamis tanggal 21 November tahun 2024 malam. Mereka pun optimistis. Pasca debat publik pertama hingga ketiga, suara atau dukungan terus meningkat. Hal itu dirasakan dan disampaikan para paslon seusai debat publik pamungkas di Gedung Widya Harja Kota Probolinggo. Selama debat berlangsung, keempat paslon saling memberikan jawaban sesuai visi misinya atas pertanyaan yang disusun dan dirumuskan 5 panelis. Begitu juga dalam sesi tanya jawab, para paslon saling memberikan pertanyaan yang sama-sama miliki tujuan untuk membangun kota Probolinggo. Usai debat, para paslon dipersilakan melakukan jumpa pers dan menjawab pertanyaan awak media. Diawali paslon nomor urut 01 Sri Setio Pertiwi dan Muhammad Rahman mengatakan, dirinya dan paslon lain maju dalam Pilwali Kota Probolinggo memiliki tujuan sama, yakni untuk membangun kota Probolinggo. Melalui debat publik ini saya yang menjadi satu-satunya calon wali kota perempuan, dapat menyampaikan kepada masyarakat bisa memimpin kota Probolinggo dengan hati dan berhati-hati, jelas Tiwi. Paslon nomor urut 2 Fernanda Zulkarnain dan Abdullah Zabut mengatakan, debat publik pamungkas ini sesuai program dan visi misinya. Ia menjanjikan akan maksimalkan ASN Pemkot Probolinggo, termasuk kesejahteraan ASN dan non-ASN akan dijamin. Alhamdulillah, hingga hari ini suara dukungan terus tambah dari elemen dan tokoh masyarakat, karena program kami ingin bagaimana kota Probolinggo dibangun bersama-sama seluruh elemen, tokoh masyarakat, dan masyarakat akan dimaksimalkan, jelas Fernanda. Selanjutnya, paslon nomor urut 3 Aminuddin dan Ina Dwi Lestari Bukhori mengatakan, dalam debat publik pertama, kedua, dan ketiga, dirinya bersama Ina Bukhori menyampaikan bukti-bukti kondisi kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir dan harus diperbaiki. Melalui debat publik tersebut, pihaknya sudah sampaikan visi misi program paslon amanah, sehingga kami dari paslon nomor urut 3 yakin dapat menangkan Pilwali Kota Probolinggo 2024, jelas Aminuddin. Terakhir, paslon nomor urut 4 Hadis Zainal Abidin Zainal Arifin mengatakan, debat publik ini luar biasa. Masyarakat dapat melihat apa yang menjadi perdebatan. Ia mengaku bersyukur hal ini sudah dilakukan ketika dirinya menjabat wali kota. Untuk selanjutnya kita ikuti press release debat pamungkas Pilwali Kota Probolinggo 2024. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Paslon lain. Harapan saya dari paslon 1 bahwa kita maju di kota Probolinggo ini, baik paslon 1, 2, 3, dan 4 tujuannya pasti sama untuk membangun kota tercinta ini. Maka dari itu debat ini adalah sebuah adu gagasan menurut paslon nomor 1. Maka dari itu program yang kita buat tentunya bisa kita kolaborasikan dengan paslon lainnya. Terima kasih. Target untuk kemenangan paslon 1, saya yakin saya calon perempuan satu-satunya, yang mana harapan saya akan memimpin dengan hati dan berhati-hati untuk masyarakat kota Probolinggo dan dengan sepenuh hati dan ketulusan hati kami berdua. Terima kasih. Perkiraan berapa persen, Bu? Saya memperkenalkan kepada generasi milenial dan kaum Z, kalau saya pernah menciptakan sejarah di kota Probolinggo, membawa nama kota Probolinggo di dunia internasional. Ya, tadi terkait debat yang terakhir adalah pro reformasi birokrasi kita ya. Kita akan menjamin bagaimana nanti ASN akan kita maksimalkan. Bagaimana nanti semua kesejahteraan ASN, baik itu ASN maupun non ASN, semua birokrat akan kita maksimalkan sehingga mereka bisa dengan setulus hati nanti melayani masyarakat kota Probolinggo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana program-program kami mulai dari program Nata Kota sampai program Ayo Investasi bisa dijalankan di kota Probolinggo. Insya Allah harapan kami Nata Kota itu Probolinggo akan membangun secara serentak. Kita akan mendengarkan seluruh lapisan elemen masyarakat mulai dari tingkat terendah yaitu musrembang RT yang selama ini jarang didengar, sehingga pembangunan bisa merata dari ujung utara sampai selatan, barat sampai timur. Kita akan membangun secara merata. Insya Allah kesejahteraan masyarakat juga akan merata nanti. Alhamdulillah kami dari hari per hari ini tambah sekali ya
dukungan-dukungan dari masyarakat, dari seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, karena memang program kami semuanya ingin bagaimana Kota Probolinggo bisa dibangun secara bersama-sama. Tidak bisa pemerintah daerah secara pribadi membangun sendiri walaupun punya kekuatan anggaran, tapi seluruh elemen masyarakat akan kita maksimalkan. Seluruh tokoh masyarakat pun akan kita maksimalkan semuanya. Terima kasih. Kembali setelah melihat tadi hasil debat 1, 2, 3, kita menyampaikan bukti-bukti bahwa memang itulah keadaan dari Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir ini dan harus kita perbaiki. Maka jangan lupa tanggal 27 November nanti coblos kami nomor 3. Oke, satu lagi Dok, terkait dengan pemerintahan, good governance dan clean governance. Ya, betul. Jadi saya yakin dengan di era Pak Prabowo ini dan kami merupakan satu-satunya calon yang didukung oleh Pak Prabowo. Good government merupakan bagian dari yang harus kita terapkan, sehingga keterbukaan adalah prinsip utama pembangunan. Semua bisa melihat, semua bisa mengikuti perkembangan yang ada di kota ini dalam 5 tahun ke depan. Dan jangan lupa, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil harus melalui proses yang namanya saya sebut tadi pentahelik. Jadi melibatkan yang namanya akademisi, di sini termasuk para tokoh-tokoh agama, kemudian bisnismen. Kita tahu kita akan dorong pertumbuhan bisnis di kota ini yang masih pada angka 8. Kita harus dorong ke angka 10 sehingga mampu bersaing dengan negara-negara yang maju. Kemudian kita akan melibatkan juga dengan yang namanya komunitas. Semua komunitas dalam proses kampanye ini sudah saya hubungin dan sudah kita ajak diskusi, mulai dari pemuda, kemudian disabilitas, kemudian komponen-komponen lain, komunitas, olahraga, pendidikan, sudah kita lakukan komunikasi. Semuanya sepakat dan mari kita bersama-sama untuk membangun kota ini. Good government merupakan kunci yang lain dan yang terakhir kuncinya adalah pada media. Maka kami berkomitmen nanti kepada teman-teman media semua untuk ikut membangun kota ini tentu dengan persepsi atau dengan kapasitas sebagai media. Dengan tambahan lain. Mungkin terakhir Dokter, mungkin mungkin ada bisa efek menambahkan. Sejauh mana efek dari debat pertama sampai ketiga itu Dokter? Bukan main ya, bukan main, terutama dari anak muda melihat event tadi. Eventnya banyak sekali ya. Kalau cuma 100 nggak sulit lah. Kita 40 OPD saja. Kalau di setiap OPD itu ada event regional, itu sudah 40. Efek Dokter? Efeknya bukan main nanti. Setiap event akan mendatangkan orang. Yang namanya orang datang itu adalah investasi, walaupun cuma perorangan. Dengan pelayanan publik yang nanti kita tingkatkan pada tingkat prima, maka nanti harapan kita kota ini menjadi ramai. Karena keluhan sekarang, saya jalan ke pasar-pasar pukul setengah 8, pukul 7 sudah sepi, ya. Karena tidak ada yang membeli, lebih banyak yang berjualan. Makanya dengan banyaknya event nanti, saya yakin setiap orang yang masuk ke kota ini membawa investasi, membawa uang. Maka akan ada yang namanya multiple effect. Bila mereka haus, lapar, cari itu merupakan rezeki bagi mereka yang menjual makanan minuman. Bila mereka ingin menginap, tentu rezeki bagi mereka yang di perhotelan, di penginapan yang sekarang tingkat okupasinya bukan main, cukup memprihatinkan. Dengan keramaian kota ini akan kita buat Probolinggo menjadi lebih maju. Oke. Makasih ya. Ya, alhamdulillah dari debat apa yang dilaksanakan oleh KPU berjalan lancar. Yang pertama ya, saya apresiasi dan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dari KPU, Bawaslu dan keamanan dari kepolisian. Tentunya dari debat ini sangat luar biasa, apalagi diadakan 3 kali ya, sehingga masyarakat bisa melihat yang menjadi perdebatan ini. Alhamdulillah sudah saya lakukan semua pada waktu zaman saya, sehingga masyarakat tambah yakin, tambah jelas, mantap untuk bersama pasangan Handal Bersinar. Karena apa? Karena sudah dibangun, dilaksanakan di pemerintahan saya, tinggal menyempurnakan tahun ke depannya. Karena 5 tahun kemarin tentunya masyarakat sudah paham karena adanya pandemi COVID-19 terpotong 3 tahun, tapi sudah alhamdulillah semua janji-janji saya tertunaikan 100%, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan kepada pasangan Handal Bersinar. Melihat dari hasil survei, alhamdulillah tentunya kita ingin mengajak kepada masyarakat, mari kita jaga keamanan, ketertiban, kedamaian. Perbedaan dalam politik itu hal wajar, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Menyelenggarakan debat publik ketiga
yang kemudian menjadi debat pamungkas atau debat akhir dalam proses pelaksanaan debat publik yang masuk dalam salah satu metode kampanye. Seluruh rangkaian itu berjalan dengan baik, masih dalam taraf aman dan kondusif dan sesuai dengan ekspektasi kami dari sisi penyelenggaraan. Mungkin himbauan Pak Ketua KPU untuk jelang pilkada 2020 ya, debat ketiga ini hampir berdekatan dengan akhir masa kampanye ya. Jadi masa kampanye yang sudah kami mulai tanggal 27 Oktober kemarin, kemudian diakhiri nanti pada tanggal 23 di bulan November ini. Saya berharap proses yang kemudian kami laksanakan termasuk tahapan-tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh masing-masing pasangan calon sampai akhir nanti berjalan dengan aman dan kondusif sesuai dengan keinginan kita bersama. Dan dalam rangkaian 3 kali debat ini seperti yang tadi saya sampaikan, baik debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga, termasuk juga tema-tema yang kemudian kami usung dalam pelaksanaan debat ini, mudah-mudahan ini memudahkan masyarakat untuk dapat memilih calon pemimpin Kota Probolinggo 5 tahun mendatang sesuai dengan nurani masing-masing. Cukup. Cukup.